Baik adik-adik, di video kali ini kembali kita akan membahas sebuah contoh soal ya. Kali ini berkaitan dengan materi gerak harmonik sederhana. Sebuah benda bergerak harmonik sederhana dengan persamaan Y sama dengan 0,04 sin 20 pt dengan Y adalah simpangan dalam satuan meter, kemudian T adalah waktu dalam satuan sekon. Tentukan yang pertama kecepatan sudut, frekuensi, periode, kemudian simpangan maksimum, lalu simpangan saat T sama dengan 1/60 sekon, dan seterusnya ya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah adik-adik, soal semacam ini adalah kategori soal yang relatif mudah ya. Jadi walaupun mudah, soal ini sering sekali muncul di soal-soal ujian ya, biasanya di ulangan harian. Jadi ini berkaitan dengan persamaan umum benda yang sedang bergerak harmonik sederhana. Perlu adik-adik ketahui bahwa benda yang bergerak harmonik sederhana itu kata lainnya adalah benda tersebut sedang bergetar ya. Nah, persamaan umumnya adalah Y sama dengan A sin dalam kurung omega T plus minus theta 0. Nah, ini boleh dihafalkan ya. Apa itu Y? Y itu adalah simpangan ya. Kalau A itu adalah simpangan yang paling jauh atau simpangan maksimum atau biasanya disebut sebagai amplitudo ya, Dek ya. Jadi A ini adalah amplitudo, simpangan yang paling besar atau simpangan terjauh. Lalu kita bergeser ke omega ya. Omega ini adalah kecepatan sudut. Nah, nanti bedakan dengan kecepatan linier. Kalau kecepatan sudut, satuannya radian per sekon. Sementara kalau kecepatan linier, satuannya adalah meter per sekon. Ya. Kalau T jelas ya, ini waktu. Lalu kalau theta 0, ini adalah sudut fase awal. Ya, sudut fase awal. Apa sih yang dimaksud dengan sudut fase awal? Nah, gampangnya adalah sudut fase awal itu adalah sudut fase ketika T sama dengan 0 atau sudut fase mula-mula. Jadi kalau sudut fase itu kan simbolnya theta ya. Nah, theta sendiri itu rumusnya omega T plus minus theta 0 ya. Jadi yang ada di dalam tanda kurung ini adalah sudut fase. Ini kan sin sebuah sudut tertentu begitu ya. Nah, inilah yang disebut sebagai sudut fase. Nah, kalau sudut fase awal itu berarti T-nya kita masukkan sama dengan 0 ya. Karena kalau 0 kali omega itu kan sama dengan 0. Berarti theta nanti sama dengan theta 0. Sehingga theta 0 itu adalah sudut fase awal ketika T sama dengan 0. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan, jangan sungkan untuk menulis di kolom komentar ya. Nah, sekarang kita kembali ke soal. Persamaannya adalah Y sama dengan 0,04 sin 20 pt. Berarti 0,04 ini langsung saja, ini sama dengan amplitudo ya, simpangan maksimum, simpangan terjauh. Kemudian 20 pi, nah ini adalah omega ya, di depannya T ya, di sebelah kirinya T itu adalah omega. Berarti di sebelah kirinya T di sini adalah 20 pi. Jadi 20 pi ini adalah omega ya. Jadi nanti jika ditanyakan berapakah omega, jawabannya adalah 20 pi radian per sekon ya. Lalu di sini ada theta 0. Nah, kalau di persamaan ini theta 0 sama dengan 0 ya. Ini mestinya kan 20 pi T ditambah dengan 0. Maka nanti kalau ditanya berapakah sudut fase awal atau theta 0, jawabannya adalah 0 radian ya. Oke, kita akan bahas soal yang pertama. Menentukan kecepatan sudut. Nah, tadi sudah ketemu ya. Omeganya sama dengan 20 pi radian per sekon. Kemudian menentukan frekuensi. Nah, frekuensi simbolnya F, lalu menentukan periode. Simbolnya adalah T besar. Jadi kalau T kecil, yang ini ya. Nah, yang ini adalah waktu. Kalau T besar itu adalah periode. Saya tulis ini ya, Dek ya. Jadi omega ini sama dengan 20 pi radian per sekon. Lalu kalau kita mau menghitung F, frekuensi, nah kita ingat omega itu sama dengan 2πf. Ya, 2pi kali frekuensi. Nah, ini rumusnya. Ini juga harus diingat-ingat. Nah, kalau omeganya sudah ketemu, maka F-nya bisa kita hitung. Jadi omeganya 20pi ini sama dengan 2πf ya. Kalau pi-nya ini saya coret, nah maka kita dapatkan F sama dengan 20/2. Jadi F sama dengan 20/2 sama dengan 10 Hz ya. Lalu kalau kita mau menghitung periode, nah kita tahu T itu sama dengan 1/F. Atau kalau dibalik, F sama dengan 1/T ya, dibolak-balik sama ya. Maka nanti T sama dengan 1/10, sama dengan 0,1 sekon. Nah,
Sampai sini bisa dipahami ya. Kita lanjutkan ke soal yang kedua. Menentukan simpangan maksimum. Nah, simpangan maksimum itu sama dengan amplitudo. Amplitudonya sama dengan 0,04 ya. Satuannya ini mengikuti satuan dari simpangan ya. Dalam meter berarti ini 0,04 meter. Lalu yang C, soal yang ketiga. Simpangan saat T sama dengan 1/60 sekon. Nah, ini mudah ya, tinggal kita masukkan aja T-nya sama dengan 1/60 sekon. Kita hitung seperti biasanya. Nah, ini kita bersihkan dulu. Jadi yang C, Y sama dengan 0,04 sin 20pi kali T. Nah, T-nya sama dengan 1/60 ya. 20/60 sama dengan 2/6 ya. 2/6 itu 1/3. Pi sendiri itu sama dengan 180 derajat. Sepertiga kali 180 derajat, 60 derajat. Berarti Y sama dengan 0,04 sin 60 derajat. Ya, sin 60 setengah akar 3 kali 0,04 sama dengan 0,02 akar 3. Satuannya meter. Jelas ya? Lalu yang D. Simpangan saat sudut fasenya 45 derajat. Berarti Y sama dengan 0,04 sin 45 derajat. Ya, sudut fase itu di belakangnya sin ya. Jadi 20 pt, ini langsung kita ganti 45 derajat. Sin 45 itu sama dengan setengah akar 2. 0,04 kali setengah akar 2 sama dengan 0,02 akar 2 meter. Lalu yang E, persamaan kecepatan ya, kemudian yang F ini persamaan kecepatan, lalu yang F persamaan percepatan. Nah, kalau kecepatan simbolnya V, kalau percepatan simbolnya A ya. Nah, kalau diketahui persamaan simpangan ditanyakan kecepatan, ini yang E ya. Yang namanya kecepatan itu turunan pertama dari simpangan ya. Jadi V sama dengan dy/dt. Ini dibaca V adalah turunan pertama dari persamaan simpangan. Nah, cara menurunkannya bagaimana? Coba perhatikan baik-baik ya. Jadi saya tulis dulu persamaan simpangan. Y sama dengan 0,04 sin 20 pt. Kalau kita mau menurunkan, berarti 0,04-nya saya tulis dulu ya. Ini saya tulis ulang. Lalu kita bergeser ke 20 pt. 20 pt ini kalau kita turunkan terhadap T, nah ini langsung aja yang ditulis adalah 20 pi. Nah, ini kita letakkan di sini ya, 20 pi. Kemudian dari matematika kita tahu kalau sin diturunkan itu adalah cos. Jadi ini cos 20 pt. Sehingga V sama dengan 0,04 kali 20 pi cos 20 pt. 0,04 kali 20 pi ini sama dengan 0,8 pi. Betul ya? Nolnya kan dicoret ya, berarti 0,4 kali 2 kan 0,8. Berarti 0,8 pi cos 20 pt. Nah, selesai. Ini adalah persamaan kecepatan. Lalu kalau kita mau menghitung persamaan percepatan. Kalau kecepatan itu turunan dari simpangan. Nah, kalau percepatan itu turunan dari kecepatan ya. Jadi kita tulis ulang dulu persamaan dari kecepatan. V sama dengan 0,8 pi cos 20 pt. Betul ya? Yang ini ya Dek ya, 0,8 pi cos 20 pt. Lalu persamaan percepatan, berarti ini yang F ya. Nah, percepatan itu A, rumusnya adalah turunan pertama dari kecepatan. Jadi dv/dt, turunan kecepatan terhadap waktu ya. A sama dengan dv/dt. Caranya sama, berarti A, ini saya tulis dulu 0,8 pi, lalu kita geser ke 20 pt. Nah, kalau diturunkan ini berarti 20 pi-nya saya tulis ulang ya. Ini 20 pi gitu. Kemudian dari matematika kita tahu kalau cos diturunkan itu jadinya min sin. Ya, berarti cos 20 pt itu sama dengan min sin 20 pt. Nah, jadi ini min sin 20 pt. Maka nanti persamaan dari percepatan ya itu adalah 0,8 pi kali 20 pi sin 20 pt. Ya, kita rapikan ya. Berarti ini min 0,8 kali 20 itu sama dengan berapa? 1,6 ya. Ini 1,6 pi kuadrat
sin 20 pt. Nah, jadi ini adalah persamaan kecepatan, yang ini adalah persamaan percepatan. Jadi nanti kalau kita gambarkan ya, ini adalah simpangan, kemudian ini adalah kecepatan, lalu yang ini adalah percepatan. Jika diketahui simpangan ditanyakan kecepatan, maka kita turunkan. Ya, makanya panahnya turun. Lalu jika diketahui kecepatan ditanyakan percepatan, ini kita turunkan lagi. Nah, logikanya kalau diketahui kecepatan ditanyakan percepatan, berarti kita turunkan sebanyak 2 kali. Sampai sini bisa dipahami ya, Dek ya. Nah, caranya menurunkan bagaimana? Untuk sementara caranya adalah semacam itu ya, semacam yang tadi sudah kita bahas. Jadi nanti kalau kita mau menurunkan ya, itu kita akan pelajari di matematika, yaitu lebih detail nanti di sana. Untuk sementara ini aja dulu. Sampai sini bisa dipahami ya, Dek ya. Sekarang kita lanjutkan untuk mencari kecepatan maksimum. Nah, ini relatif mudah ya. Kecepatan maksimum itu sama seperti simpangan maksimum. Ya. Jadi Vmax itu kita amati di sini persamaan kecepatan adalah 0,8 pi cos 20 pt ya. Berarti yang di depannya cos ini adalah nilai maksimum dari kecepatan. Maka nanti kalau ditanya berapakah nilai kecepatan maksimum, ini berarti yang G ya. Jawabannya adalah Vmax sama dengan 0,8 pi meter per sekon ya. Perhatikan di sini satuannya meter per sekon ya, Dek ya, bukan radian per sekon. Karena ini adalah kecepatan linear ya. Lalu yang H yang terakhir ya. Menghitung percepatan maksimum. Kalau percepatan maksimum itu simbolnya adalah A max. Begitu ya. A itu percepatan, A max ya berarti percepatan maksimum. Nah, caranya sama persis ya. Kita cek di sini persamaan percepatan adalah min 1,6 pi kuadrat sin 20 pt. Berarti nanti kalau ditanyakan berapakah nilai dari percepatan maksimum, berarti A max sama dengan 1,6 pi kuadrat, satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Jadi tanda minusnya di sini tidak usah kita masukkan ya, karena yang ditanyakan adalah besar percepatan maksimum. Jadi sebenarnya tanda minus ini menunjukkan bahwa yang namanya percepatan itu besaran vektor ya. Nah, arahnya itu selalu berlawanan dengan simpangannya. Nanti kita akan bahas di soal selanjutnya. Oke ya, jadi Vmax sama dengan 0,8 pi meter per sekon. Kalau A max atau percepatan maksimum sama dengan 1,6 pi kuadrat meter per sekon. Kemudian ini juga penting ya, harus kalian ingat dengan baik bahwa yang namanya simpangan atau kecepatan ya, itu adalah turunan dari simpangan. Percepatan itu adalah turunan dari kecepatan. Percepatan itu adalah turunan simpangan sebanyak 2 kali. Nah, itu yang harus kalian ingat dengan baik. Baik, demikian tadi adalah pembahasan soal berkaitan dengan persamaan gerak harmonik sederhana. Bagi adik-adik yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Kemudian boleh ya untuk dibagikan di sosial media kalian, supaya teman-teman kalian juga bisa mendapat manfaat dari video kita kali ini. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya, tetap semangat, semoga sukses selalu.